Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran kimia. Nah, dalam materi kimia kelas 12 kali ini kita akan mempelajari tentang deret volta. Seperti materi yang sudah dibahas sebelumnya bahwa pada sel volta itu terjadi reaksi yang spontan ya. Nah, terjadinya reaksi spontan ini karena E0 selnya itu bernilai positif atau lebih besar daripada 0. Nah, untuk menentukan ini kita harus mengetahui tentang deret elektrokimia atau deret volta ya. Di sini ini ada tabel. Tabel ini merupakan deret volta, di mana tabel yang paling kiri ini bernilai lebih kecil. Jadi ini nilainya min, kemudian di sini yang paling ujung kanan ini nilainya plus. Nah, kemudian di sini ada keterangan semakin ke kiri kedudukan dalam suatu logam dalam deret volta, maka dia semakin reaktif atau mudah melepaskan elektron. Nah, melepaskan elektron ini adalah pengertian dari reaksi oksidasi kan? Oksidasi itu adalah melepas elektron. Berarti semakin ke kiri dia akan lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Nah, karena mengalami reaksi oksidasi berarti dia merupakan reduktor kan? Maka di sini dia merupakan reduktor yang semakin kuat. Nah, kemudian di sini sebaliknya semakin ke kanan, nah nilainya ini kan semakin positif, maka logamnya itu kurang reaktif atau dia sukar melepas elektron. Nah, karena sukar melepaskan elektron, maka dia cenderung untuk menerima elektron. Nah, ini berarti dia cenderung untuk mengalami reaksi reduksi. Nah, karena dia mengalami reaksi reduksi, maka dia merupakan oksidator ya. Nah, maka oksidatornya itu semakin kuat. Jadi ke kanan itu semakin kuat. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan E0 sel ya? Nah, di sini sebelum menentukan E0 sel, kita harus mengetahui notasi penulisan untuk sel volta ya. Nah, di sini ada dua contoh ya. Ini dari Zn plus 2Ag plus menjadi Zn2 plus 2Ag. Nah, di sini untuk anodanya, anoda itu berarti yang mengalami reaksi oksidasi ya. Ya, yang mengalami reaksi oksidasi. Kemudian katoda berarti dia yang mengalami reaksi reduksi. Nah, di sini notasi selnya untuk yang di sebelah kiri ini adalah reaksi yang mengalami oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi. Nih, dari 0 menjadi 2 plus ya. Kemudian ini dipisahkan dengan garis 2 nih ya. Ini garis 2 ini adalah jembatan garam. Di contoh yang selanjutnya ini ada penjelasannya. Jadi ini adalah jembatan garam. Garis 2 tegak lurus ini ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini dari plus menjadi 0 berarti dia mengalami reduksi, reaksi reduksi. Nah, kalau oksidasi itu kan berarti dia terjadi pada anoda, kemudian reduksi itu terjadi pada katoda. Jadi notasi sel pada sel volta itu adalah ini contohnya anoda, reaksi pada anoda, kemudian dipisahkan dengan jembatan garam, yaitu garis tegak lurus 2, kemudian reaksi pada katoda, gitu ya. Nah, pada contoh soal untuk sel volta itu kita lihat di sini, ya. Soalnya itu adalah tentang
Mg dan Zn gitu. Jadi di sini suatu sel volta yang tersusun dari elektroda Mg dalam larutan Mg2+ dengan konsentrasinya 1M dan elektroda Zn dalam larutan Zn2+ dengan konsentrasi juga 1M. Kemudian datanya itu adalah di sini ini adalah potensial reduksi standar atau E0-nya. Di sini sudah diketahui. Kemudian yang ditanyakan itu adalah yang A, tentukan elektroda yang bertindak sebagai anoda dan elektroda yang bertindak sebagai katoda. Nah, untuk menentukan elektroda yang sebagai anoda ataupun katoda itu bisa kita lihat dari nilai E0-nya di sini, ya. Nah, untuk katoda itu adalah yang nilai E0-nya lebih tinggi. Karena yang di katoda itu kan berarti dia mengalami reaksi reduksi. Berarti E0-nya itu yang lebih tinggi. Nah, di antara Mg dan Zn ini, yang potensial reduksi standarnya itu lebih tinggi itu adalah si Zn, min 0,76. Maka di sini katodanya itu adalah Zn. Nah, sebaliknya yang di anoda karena dia merupakan reaksi oksidasi berarti yang E0-nya lebih rendah. Sini yang lebih rendah itu adalah Mg. Maka Mg menjadi anoda. Begitu ya. Jadi kita lihat dari nilai E0-nya. Atau kalau misalnya kalian menghafal deret volta, kalian bisa menentukan bahwa yang di sebelah kiri itu berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, untuk Mg dan Zn ini yang di sebelah kiri itu adalah si Mg. Nah, kita lihat kembali ya untuk deret voltanya. Nah, ini Mg dan Zn ya. Jadi Mg-nya itu ada di sebelah kiri, kemudian Zn-nya itu di sebelah kanan. Ini kalau kalian misalnya bisa menghafal deret volta, jadi sudah bisa menentukan kalau yang di sebelah kiri itu akan menjadi anoda atau yang mengalami oksidasi, kemudian yang di sebelah kanan itu akan menjadi katoda atau yang mengalami reduksi itu. Nah, kita kembali lagi ke soal. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan E0-nya. E0 sel ya. E0 dari pasangan elektroda. Nah, ini ada rumusnya. Untuk mengetahui E0, maka kalian harus mengurangkan. Jadi E0 yang di katoda dikurangi dengan E0 anoda. Ini adalah rumusnya ya. Nah, katoda tadi itu kan si Zn. Kita masukkan nilai E0 Zn itu adalah min 0,76. Kemudian nilai E0 dari Mg itu adalah min 2,37. Itu ya. Ini karena ini min, berarti nanti ini jadi plus ya. Min 0,76 plus 2,37. Jadi hasilnya itu sama dengan plus 1,61 volt. Jadi untuk E0 selnya itu adalah plus 1,61 volt. Tuh. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya itu adalah untuk menuliskan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda, reaksi sel serta notasi selnya. Tuh. Nah, reaksi pada anoda dan katoda kita lihat di sini. Untuk yang anoda ini reaksi reduksi kan, jadi kita tinggal membalik reaksi pada soalnya tadi. Nah, ini kita lihat soalnya ini ya. Nah, karena ini kan untuk reaksi reduksi nih, karena yang ditanyakan itu untuk anoda, di mana anoda itu mengalami reaksi oksidasi, maka reaksinya ini harus dibalik gitu. Yang dibalik apanya? Ini yang harusnya berada di sebelah kanan tanda panah itu ada di kiri tanda panah. Begitu juga yang di sebelah kiri berarti dia berada di sebelah kanan tanda panah. Kemudian E0-nya juga harus berubah menjadi positif. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Nih. Jadi untuk anodanya
Itu tadi ini sudah dirubah ya. Yang awalnya di sini Mg2+. Nah, ini menjadi Mg. Kemudian di sini yang awalnya itu adalah Mg, itu menjadi Mg2+ dan plus 2 elektron. Nah, di sini juga sudah berubah menjadi positif. Nah, untuk mencari reaksi selnya, maka ini reaksi pada anoda dan katoda ini harus kita jumlahkan, ya. Kemudian di sini elektronnya berarti sudah yang satu itu di sebelah kiri tanda panah, kemudian yang satunya itu ada di sebelah kanan tanda panah, berarti saling mengurang. Maka sisanya ini untuk reaksi selnya Mg kemudian plus Zn2+ menjadi Mg2+ plus Zn. E0 selnya ini tinggal ditambahkan, ya. Tinggal ditambahkan plus 2,37 ditambah dengan min 0,76. Ini hasilnya yang tadi. Nih ya, hasilnya sama dan ini. Nah, kemudian untuk notasi selnya, seperti yang kita pelajari sebelumnya, notasi sel berarti dia anoda, ya. Reaksi pada anoda ini Mg menjadi Mg2+. Nah, kita tuliskan. Kemudian di sini ada garis tegak lurus. Ini yang memisahkan fasenya. Kemudian di sini ada 2 garis tegak lurus atau jembatan garamnya yang memisahkan antara reaksi yang terjadi pada anoda dan reaksi yang terjadi pada katoda. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah reaksi pada katoda. Jadi Zn2+ menjadi Zn. Sini ya. Kemudian ini ditulis E selnya juga ditulis di sini. Jadi yang ini ditulis. Nah, gitu ya. Sekian pembahasan materi sel volta tentang deret volta. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan lebih lanjut di WhatsApp group dan di GCR ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.